Warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kenalin nama saya Nora Hanifa dari Program Studi Manajemen Dakwah Kelas A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan NIM 0104241012. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai hadis munqati'. Oke, let's go. Di sini ada latar belakang mengenai hadis munqati'. Hadis munqati' ini muncul akibat hilangnya satu atau lebih perawi di dalam sanad sehingga keasliannya tidak dapat dipastikan. Nah, kekurangan inilah yang menjadikannya sebagai hadis dhaif atau lemah. Hadis munqati' adalah istilah yang digunakan dalam ilmu hadis yang merujuk pada hadis yang perawinya memiliki sifat adalah atau kredibilitas dan dabit atau ketelitian. Tetapi ia juga melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis. Perawi ini meskipun secara umum dapat dipercaya, kadangkala salah dalam menyampaikan sebuah hadis. Nah, kesalahan ini dapat berupa kesalahan dalam sanad maupun kesalahan dalam matan. Oke, next, pengertian hadis munqati'. Secara bahasa, kata munqati' berasal dari bahasa Arab yang berarti memutus atau tidak bersambung. Sedangkan secara istilah, hadis munqati' adalah hadis yang sanadnya terputus pada salah satu bagian rantai periwayatannya, baik dengan hilangnya satu perawi atau lebih di tengah sanad. Lalu masuk ke faktor munculnya hadis munqati'. Yang pertama yaitu hilangnya seorang perawi di dalam sanad. Salah satu penyebab utama munculnya hadis munqati' ini adalah hilangnya seorang perawi di tengah-tengah sanad. Perawi ini tidak menyebutkan perawi berikutnya, sehingga menyebabkan rantai sanad menjadi terputus. Yang kedua, yaitu ketidaktahuan perawi terhadap identitas perawi sebelumnya. Ada perawi yang meriwayatkan hadis tanpa mengetahui siapa perawi yang seharusnya berada di antara dirinya dan perawi sebelumnya. Lalu yang ketiga, yaitu kesengajaan tidak menyebutkan nama perawi sebelumnya, karena dianggap tidak terpercaya atau ia sendiri ragu akan keabsahan perawi. Lalu yang keempat, yaitu kelemahan dalam hafalan perawi. Beberapa perawi mungkin memiliki hafalan yang lemah, sehingga mereka lupa menyebutkan seluruh rantai sanad dengan lengkap. Faktor yang kelima, yaitu kurangnya keilmuan dalam ilmu sanad. Sebagian perawi tidak memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menyebutkan sanad secara lengkap. Lalu faktor yang terakhir, yaitu adanya perbedaan pendapat tentang validasi perawi. Perbedaan di kalangan ulama mengenai apakah seorang perawi dianggap terpercaya atau tidak dapat menyebabkan sebagian ulama menganggap sanad tersebut adalah munqati'. Oke, next, ciri-ciri hadis munqati'. Yang pertama, terputusnya sanad. Yang kedua, hilangnya satu atau lebih perawi. Lalu yang ketiga, memenuhi syarat istihal sanad. Yang keempat, tidak jelasnya identitas perawi. Lalu yang kelima, bukan dari sahabat atau Rasulullah langsung. Lalu yang keenam, tidak sah untuk dijadikan hujjah dalam hukum syariat. Lalu dampak dari hadis munqati' yaitu tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum syariat dan melemahkan kredibilitas hadis dalam ilmu mustalahul hadis. Keraguan dalam keaslian informasi dan potensi kesalahpahaman, serta menjadi tantangan dalam studi ilmu hadis dan keterbatasan dalam penggunaannya. Oke, next, masuk ke tujuan mempelajari hadis munqati', yaitu yang pertama, dapat membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Lalu yang kedua, menghindari kesalahpahaman dalam mengamalkan ilmu hadis. Yang ketiga, tidak dapat mengetahui ilmu hadis. Lalu yang keempat, memperkuat ilmu mustalahul hadis. Yang kelima, menghindari penyebaran hadis dhaif. Yang keenam, menghormati proses keilmuan dalam Islam. Yang ketujuh, yaitu melestarikan ilmu hadis. Lalu kita masuk ke contoh hadis munqati'. Sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-saimati zakatu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hewan ternak yang digembalakan ada zakatnya. Nah, itulah contoh dari hadis munqati'. Oke, masuk ke simpulan hadis munqati' ini adalah hadis lemah yang tidak dapat digunakan sebagai hujjah dalam hukum syariat dan akidah. Namun, ia tetap menjadi bagian penting dalam kajian ilmu hadis untuk menjaga keaslian transmisi ajaran Islam. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.